Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lama amat? Oh iya nih, Lapar lagi? Lapar lagi? Enggak, Kalau lapar kita beliin makan nih. kekenyangan ini. Oh, karena kekenyangan jadi ngantuk Iya. gitu ya. Oh, gitu. Jadi lagi ngantuk nih. Cok, ambilin air, Cok, buat siram muka, Cok. Alhamdulillah, Mas Andi ya. Tadi kita sama-sama menyaksikan saudara baru kita, Iya. Mas Gabriel, yang tadi sore sudah alhamdulillah bersahadat dengan lancar. Ngapain sih, Cok, banting-banting panci? Parah-parah. Oh, nggak ada cemilan. Mas Andi, tadi kita ngobrol sudah ya. Cuman kayaknya tadi saya belum puas deh kayaknya. Mas Andi ini, sorry, usia berapa sekarang? Saya usia 31 tahun. 31 tahun. Dari lahir atau dari kecil memang sudah apa namanya dibawa orang tua ke gereja ya. Betul, Gerejanya gereja Katolik. Katolik. Di daerah mana kalau boleh tahu? Di daerah KS Tubun. Oh, kayak Tubun Tanah Abang. Iya, dekat Tanah. Tanah Abang ya, oke. Terus dari Katolik, tadi kalau nggak salah dengar Mas Andi pindah ke Protestan. Betul. Kenapa tuh? Ganti perahu gitu? Iya, jadi Kenapa? pada saat saya di Katolik ya, saya merasa ada keresahan di dalam hati saya. Keresahan. Ada kejanggalan. Oh, apa Karena tuh? Yang janggal apa? yang paling kelihatan itu kan saya secara pribadi ya, pemikiran saya secara pribadi, pada saat saya beribadah di gereja, saya itu sujud di depan patung. Oh gitu. Ya ya. Tadi cerita soal patung. Ya, di depan patung Yesus yang besar. Lalu ada di sisi lain kita ada berdoa juga untuk Bunda Maria, dan itu pun juga kita sujudnya di depan patung juga. Oh gitu. Nah, Tapi kan nggak menyembah Bunda Maria kan? kalau saya merasa kita seperti memohon ke patung tersebut, saya merasanya ya. Oh gitu. Karena kan kita sujud, kita Ya. ibadah di Ya. depan patung tersebut. Seperti menyembah. Seperti Gitu. menyembah kepada patung tersebut. Oh gitu. Tetapi kan ya ini sorry saya bukannya sok tahu nih. Ya. Walaupun kelihatannya seperti menyembah, tapi kan tidak menuhankan patungnya kan? Nah, saya takut saya menuhankan patungnya. Serius? Nah, karena kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, Alkitab itu kan sudah jelas berkata bahwa kita nggak boleh buat patung untuk Ya, disembah. ini Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, Ya. atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Betul. Nah, berarti kalau kita berpikir secara nalarnya aja deh, apa yang dilakukan oleh gereja dan apa yang dikatakan oleh Alkitab itu kan bertolak belakang. Ya. Yang satu bilang jangan buat patung, disembah. Yang satu bikin patung. Gitu ya. Nah, Terus setelah merasa seperti menyembah patung gitu, jadi gelisah. saya gelisah, saya nggak nyaman gitu. Nggak nyaman. Apakah saya salah gitu kan? Akhirnya saya coba pindahlah ke Protestan. Ada yang ngajak atau kemauan sendiri? Kemauan sendiri aja. Usia berapa tuh pas pindah ke Protestan tuh? Kurang lebih itu usia 20 tahunan mungkin. Oh, 20 tahun. Iya. Berarti oke ya. Waktu di Katolik sempat aktif nggak di kegiatan remajanya atau apanya gitu? Sempat ikut kegiatan-kegiatannya. Sempat. Pernah jadi putra altar? Belum. Oh, belum pernah. Oke, terus setelah resah dengan rasa seperti menyembah patungnya itu, kemudian pindah ke Protestan. Di Protestan waktu itu di gereja apa? Saya pernah di gereja Full Gospel. Full Gospel. Iya. Nama gerejanya Full Gospel? Ya, apa? IFGF namanya. Oh, IFGF. Oke, Terus saya juga sempat pindah juga ke gereja Betani kalau nggak salah ya. Betani. Di bawah bimbingan Pak Niko. Oh, itu GBI Betani. Oh, GBI. Nah, itu yang saya bilang sama. Saya juga dulu GBI Betani. Iya, saya sempat di situ. Saya dulu yang di GBI Betani yang di Hotel Horizon Metropolitan Mall Bekasi. Kalau Mas Andi saya di mana? Senayan. Senayan. Iya. Oh, oke. Setiap minggu ke situ ya. Seminggu sekali ke sana. Oke, aktif juga di gereja. Rutin, aktif. Nah, di organisasi di dalam gerejanya aktif enggak? Organisasi kurang aktif. Oh, jadi jemaat aja. Ya, jemaat biasa. Tapi bayar per puluhan aktif. Perpuluhan aktif. Oh, wajib ya. Wajib, karena hukumnya wajib di Oh, situ. hukumnya wajib ya. Ya, ya. Terus waktu di Protestan berapa lama tuh berarti? Tepatnya sih saya kurang ingat ya.
Mungkin kurang Umur 20. Sekarang umur 31 tahun. 31. Bersyahadat kapan? 2021. 2021 berarti baru kurang lebih setahun ya? Ya, Berarti waktu itu di Protestan berarti kurang lebih selama 10 tahun. mungkin ya kurang. Karena kan Katolik pindah ke Protestan Iya, umur betul. 20. Betul. Terus bersyahadat baru tahun kemarin. Betul. Berarti di Protestan kurang lebih 10 tahun. Betul. Lama juga ya? Iya. Tiap bulan tuh bayar per bulan tuh? Iya, rutin. Mau Pernah nggak susah. telat bayar per bulan gitu? Pernah. Oh pernah. Waktu nggak ada duit. Telepon nggak sama pendetanya? Enggak sih, kan nggak tahu telepon saya. Saya ditelepon. Halo Pak Doni sehat gitu katanya. Oh, baik Pak Doni per bulannya gede banget. Oh nggak pernah ditelepon ya? Nah, Kan kalau di GBB Tani kan kalau setiap kita datang kebaktian kan biasanya ada kan papan pengumuman gitu isinya nama-nama orang perpuluhan kan? saya nggak pernah lihat. Oh nggak ada ya? Nggak. Oh kalau di gereja saya ada papan besar gitu, daftar nama tuh A perpuluhan berapa, B berapa, C berapa, itu ditulis angkanya. Jadi kita kalau mau kebaktian kalau mau ngeliat hasil ujian aja gitu. Cuma kalau saya dulu dijanjikan, Dijanjikan kalau apa? kita kasih per puluhan nanti diganti. Oh. 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 Oh, kali oke, lipat. ya ya. Maliaki 310 dong. Betul. Masih inget ya? Iya. Karena kan kalau mau per bulan dibacain dulu tuh ayatnya. Ya, dibacain dulu. Itu kan ayat favorit ya. Iya. Setiap minggu pertama tuh ya kebaktian tuh. Ya. Pas gajian. Oh, pas gajian. Tahu aja ya pendetanya pas gajian. Oke, terus 10 tahun di waktu di IFGF itu berapa lama? Saya kurang ingat ya. Mungkin sekitar 2 tahun kali ya. 2 tahunan. Dua Oh, oke. Terus setelah itu baru GBI. Iya, ke GBI Paniko sama ke GBI Petamburan. Oh, yang di Petamburan itu bukan Betani. Cuma GBI Petamburan aja. Paniko kan tembusannya GBI Petamburan juga sebenarnya. Oh iya, berarti GBI Betani juga Iya. berarti ya. Iya. Kepalanya. Memang kan Betani kan memang banyak kan ya cabang. Iya. Gedungnya banyak gitu maksudnya. Betul. Terus setelah kira-kira 8 tahun di GBI Betani, kenapa kok tahu bisa bersyahadat tahun lalu tuh kenapa? Siapa yang nyuruh gitu? Nah, saya masih merasa resah di situ. Di Protestan? Betul. Udah pindah dari Katolik, masih resah juga di Protestan? Masih resah. Resahnya apa lagi tuh? Karena konsep trinitasnya itu. Loh kan Katolik juga Trinitas? Nah, waktu di Katolik, saya itu rasanya cuma sekedar atributnya aja. Oke. Masalah konsep ketuhanannya saya belum begitu resah. Iya, iya. Karena kan kalau di Katolik memang lebih banyak ritualnya ya. Ya, ritual. Iya. Tapi begitu masuk Protestan, yang ditekankan kan konsep ketuhanannya. Konsep ketuhanan. Penembusan dosa dan Konsep sebagainya. ketuhanan, konsep penebusan dosa, konsep dosa waris. Ya, Terus apa lagi? Konsep perpuluhan gitu ya. perpuluhan, Konsep sunat hati gitu ya. sunat hati, ya, janji iman dan sebagainya. Ada sunat hati kenapa nggak ada perpuluhan hati ya? Saya kurang tahu juga sih. Itu udah refleks itu, Cok. Udah refleks itu. Mulut tidak sendiri. Udah auto apa namanya? Iya. Jadi konsep apa yang paling meresahkan Mas Andi jadi? Yang paling meresahkan itu konsep Trinitas. Trinitas. Ya, Kenapa? Meresahkannya kenapa? merasakannya kenapa dulu di Perjanjian Lama tidak ada konsep tersebut. Ya. Ya. Bahkan Iya. kalau kita lihat ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu hampir bertolak belakang. Iya, sepertinya. Ya, sepertinya ya. Iya, iya. Kenapa tiba-tiba ada perbedaan yang begitu signifikan? Gitu. Iya. Akhirnya dari situ saya mencoba untuk mencari tahu kebenaran Berarti Mas Andi udah baca Bible dari cover to cover, no? ujung ke ujung. Iya. Dari Kejadian sampai Wahyu udah baca semua. Baca, Dan paham konteks dan paham the whole konteks itu. paham. Paham, Tapi ya? saya nggak hafal, Oke. karena nggak bisa dihafal juga kan. Iya, memang belum ada yang hafal sih sampai sekarang juga ya. Nah, iya tadi mau nanya lupa, Mas Andi ini jadi orang tua masih Katolik berarti? Orang tua masih Katolik, Nggak ikutan pindah ke Protestan? belum, Oh belum. insya Allah. Mereka masih nyaman dengan yang tadi dianggap atau dirasa menyembah patung itu, tuh, Ya mungkin. gitu ya. Terus orang tua asli dari mana? Orang tua saya, kalau ayah saya dari Sumatera, Sumatera mana? Sumatera Utara dari Aceh. Oh Aceh. Iya. Oh ibu. Kalau ibu dari Jakarta. Oh ibu Jakarta. Tapi dua-duanya keturunan Tionghoa. Oh Tionghoa. Iya. Berarti punya C dong. Apa tuh? Marga. Ada. C-nya apa? Cu. Ocu. Setan.
Cutan. Jadi saya setan. Setan. Ini Secu namanya. Iya, setan namanya. Gitu. Keren dong, setan gitu. Ya, itu kan marga ya. Marga kan memang dari pemberian dari dari keluarga. Dari keluarga dari. Oh, Aceh ya? Ya. Aceh juga ada Katolik. Ada, tapi kan minoritas. Ya pasti minoritas. Tapi maksud saya eksis gitu ya di sana ya, gereja Katolik ya. Itu bukti ya bahwa Islam toleran, ya kan? Ya. Aceh kan daerah istimewa, Aceh kan. Tetapi gereja Katolik aja bisa berdiri di situ kan? Berarti toleran dong Islamnya? Iya betul. Ya kan? Tahun berapa papanya Mas Andi pindah ke sini? Papa saya nggak ingat ya tahun berapa. Nggak ingat ya. Menikahnya di Jakarta. Menikah di Jakarta, merantau di Jakarta. Andi anak keberapa? Saya anak pertama dari 3 bersaudara. 3 bersaudara, oke. Oh ternyata cu sayanya. Saya cu. Jadi panggilannya apa? Cucu. Oke, lanjut terus jadi tadi dibilang konsep Trinitas yang meresahkan Andi ya. Iya. Apanya yang kira-kira meresahkannya? Iya, konsep ketuhanannya itu sih. Karena kalau kita baca di Alkitab sendiri tuh agak janggal juga. Tuhannya 1 tapi 3 tapi 1. Gimana gitu maksudnya? Nah, nggak nanya pendeta emang? Kalau saya nanya pendeta pasti kan balasnya pakai tafsir. Kalau tafsir kan kita bisa kemana-mana ngomongnya. Gimana saja gitu. Iya. Enggak, tapi Andi pernah mencari nggak proof text ya? Bukti gitu, bukti teks di dalam Bible, ada nggak konsep Trinitas gitu? Pernah nggak? Pernah. Ketemu nggak? Enggak. Ada sebenarnya. Oh. Sebenarnya ada. Nah, ini bahas lagi dong berarti. Tapi kan itu sebenarnya terjemahan. Iya, memang terjemahan. Tapi di dalam bahasa ini juga memang ya terjemahan itu kan pasti kan dari bahasa aslinya Yunani kan kalau PB kan. Kalau di PL jelas nggak ada konsep Trinitas, ya kan? Kalau di PB bahkan ada masih ada maksud saya sisa-sisa konsep Allah itu Esa dari PL yang dibawa ke PB juga masih ada sisanya lah ya, betul kan? 4 dibawa ada sisanya di Markus 12:29. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Itu dibawa di Markus 12. Tetapi setelah Markus 12:29 ini kan sebenarnya ayat-ayat yang lain juga gimana ya? Kalau boleh saya bilang sebenarnya tidak ada yang mengarah ke Trinitas sebenarnya. Tetapi karena tafsir gereja menjadikan ada konsep Trinitas dalam Bible gitu kan. Pernah dengar nggak? Kenapa? Masalah? Oh, ganti dong. Bentar nih, mohon maaf nih pemirsa nih. Oke, nah berapa lama tuh Mas Andi itu gelisah gitu dengan konsep Trinitas yang di Bible itu di Protestan waktu itu? Kurang lebih setahun. Setahun? Kita coba cari jawabannya? Saya coba cari jawabannya. Ke pihak gereja? Enggak, saya coba cari sendiri. Oh, cari sendiri? Sekarang kita cari informasi kan udah ya, di artikel banyak, informasi banyak. Iya. Oke, terus setelah setahun itu dapat jawabannya? Iya, saya dapat jawabannya. Apa coba kira-kira boleh di-share nggak nih ke penonton? Jawabannya apa? Ini kan siapa tahu nih jawabannya Mas Andi ini juga bisa menjadi ilham gitu ya buat kita semua ya, gitu. Baik. Coba kira-kira gimana? Saya coba pelajari tentang sejarah. Sejarah. Ya. Dari sejarahnya aja. Ya. Dari sejarah tetap dan sejarah itu sendiri. Oke. Ya, itu memang penting. Itu juga salah satu poin yang saya pelajari dan membuktikan gitu ya. Terus dari sejarahnya gimana? Dari sejarah ini dari saya secara pribadi ada keraguan di situ. Penulisnya ada banyak. Lalu saya sebagai
kami jemaat tidak pernah tahu bahasa aslinya seperti apa gitu kan. Yang saya tahu hanya terjemahannya, dan itu pun sudah berkali-kali direvisi. Oh iya. Dan dari situ kan kita bisa menilai sesuatu yang direvisi berkali-kali, berarti kan ada keraguan di situ. Ada perubahan berkali-kali. Iya. Tunggu sebentar nih, katanya audio saya masih kresek-kresek nih katanya. Udah bagus. Tadi waktu digeser-geser. Oke. Sekarang udah bagus ya? Iya. Kalau digeser-geser lagi ya gitu-gitu terus. Apa yang digesernya ini ya maksudnya? Iya tadi kan kegeser jaket terus turun. Tadi perasaan nggak gesek-gesek kok saya? Udah. Oke ya. Nah, terus dari sejarahnya apa yang ditemukan dari sejarah itu? Dari sejarah ini saya melihat ada keraguan di dalam Alkitab. Karena kita kan cuma lihat terjemahnya doang, kita nggak tahu bahasa aslinya seperti apa. Penulisnya juga ada banyak kan. Bahkan dari Injil sendiri, sejarahnya kan juga Injil tidak cuma 4. Ada puluhan Injil. Gospel maksudnya? Ya. Saya ini mohon maaf nih kalau kita sekarang sudah menjadi Muslim, kita harus paham bahwa yang namanya Injil itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Isa untuk Bani Israel pada waktu itu. Iya. Jadi kan wahyu yang diturunkan berarti kan apa yang diterima oleh Nabi Isa, apa yang masuk ke dalam kalbu dia, apa yang dia sampaikan kepada Bani Israel, itulah wahyu gitu lah. Nah wahyu itu yang disebut Injil untuk Nabi Isa Al-Masih gitu. Tapi kalau yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apakah itu Injil? Kalau kita bedakan dengan perspektif kita ya, beda dong. Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan tadi udah belajar sejarahnya bahwa manuskrip yang ditemukan semuanya, ini kan semuanya anonim. Nggak ada yang tahu siapa namanya yang nulis. Kemudian yang ditulis itu kan lebih ke biografinya Yesus gitu. Betul. Iya kan? Kisah perjalanan Yesus dari mulai lahir, anak-anak, tapi kan yang dari dari umur 12 tahun sampai umur 30 tahun kan juga nggak ada. Kemudian kisah pelayanannya dia sampai akhirnya dia disalibkan dan akhirnya sampai bangkit dan diangkat ke surga katanya gitu kan. Itu kan bukan wahyu yang diturunkan Tuhan atau istilah Bapa di dalam gospel untuk Yesus, tapi kan itu kan kisah hidupnya. Jadi kan itu kita bisa sebut sebagai biografi gitu kan, kisah perjalanan hidupnya lah. Menganjurkan kepada kita untuk tidak menyebut Yohanes itu sebagai Injil. Karena kita di Islam punya perspektif tersendiri terhadap Injil gitu. Setuju nggak? Nah, di Lukas 20 ayat 1 disebutkan apa? Di dalam bait Allah, Yesus memberitakan Injil kepada orang-orang yang di situ kan. Yesus memberitakan Injil. Kalau tadi Injil adalah gospel, berarti Yesus memberitakan Injil apa? Injil Matius, Markus, Lukas. Kan belum ada kan? Markus, Lukas kan seperti saya baru ditulis sekitar dari tahun 60 sampai 95 Masehi lah. Yesus hidup anggapnya kurang lebih dari tahun 1 Masehi sampai tahun 33 Masehi kan ya. Jadi kan belum ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu maksud saya, jadi saya ingin meluruskan sedikit. Jangan kita sebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sebagai Injil, tetapi sebagai gospel aja. Ya. Dulunya mungkin di bahasa Inggris yang kuno tuh disebutnya gospel gitu. Tukar lagi. Coba. Kenapa? Kenapa? Videonya? Kalau nggak udah taruhin aja deh. Udah taruhin aja. Biar nggak gesek-gesek lah. Ya, bagus nggak suaranya? Udah? Aman. Udah, bagus nggak? Tes, cek. Kayaknya ada yang kegelipit. Kegelipit tuh apa sih? Bahasa apa sih? Kegelipit. Gulung gitu. Apa kegelipit? Lo dari Bogor ke Bogor ke sini kegelipit. Bingung. Udah bagus? Oke, alhamdulillah. Ya, lanjut ya. Jadi tadi ngomongin apa tadi? Gospel ya. Gospel itu dari dulunya bahasa Inggris kunonya tuh Godspell. Ya. Terus dari gospel itu tadi Andi juga bilang bahwa ternyata gospel itu tidak cuma 4. Banyak kan? Yang saya tahu kurang lebih itu ada 49. Nah,
kenapa yang dipilih kok cuma 4 gitu kan. Sedangkan Matius, Markus, Lukas saja itu kan karena ceritanya sama, itu disebutnya sebagai gospel sinoptik, ya kan? Karena samanya itu. Kenapa sama? Karena ternyata yang ditulis pertama ternyata Markus. Yang Matius sama Lukas itu nyadur. Jadi 90% yang ada di Markus, 90% di Matius dan Lukas itu adalah saduran dari Markus. Selebihnya itu adalah kisah yang ditulis oleh penulis Matius dan Lukas dari sumber yang disebut dengan Q, huruf Q, singkatannya Quell gitu. Quell itu adalah kabar berita yang beredar di masyarakat begitu. Karena kan dari 4 gospel itu, Markus yang ditulis pertama aja kan malah tidak menceritakan Yesus dari lahir. Silsilah Yesus juga nggak ada, ya kan? Di Yohanes juga nggak ada. Nah, yang ditambahkan di dalam Matius dan Lukas itu dengan silsilah Yesus yang berbeda jalur gitu kan. Itulah yang dianggap berasal dari yang Q itu tadi gitu. Ya. Terus yang Andi pelajarin lagi dari gospel itu yang membuktikan bahwa itu tidak otentik gimana? Gospel itu kan ditulis jauh sesudah Yesus. Iya. Kan mulai dari abad pertama. Iya, memang di abad pertama. Oke, jadi kan tadi saya bilang yang ditulis pertama kan sebenarnya Markus. Markus itu dianggap ditulis kira-kira kenapa? Bang Andi, coba ngomong. Cek. Kenapa? Tadi audionya masalah terus. Coba ganti. Coba nggak usah diselipin dah. Tarik ya. Wah, jangan-jangan gara-gara ini kali ya. Apa namanya? Pasang dulu. Atau nggak pasangnya di jaket aja jangan ya. Biar nggak geser sama yang diinginkan. Ya. Coba Andi tes ngomong lagi. Mohon maaf ya, Mirsa ya, ini karena teknisinya masih baru nih. Tes. Cek. Bagus. Oke. Tes. Oke. Aduh, ini gara-gara tadi ada kelipit apa tadi? Diklipit. Oh, dikelipit. Nah, itu jangan-jangan karena dikelipit itu. Dikelipit nih. Oke, udah bagus. Ya, lanjut Andi. Ya, lanjut. Iya. Jadi tadi apa? Iya, tadi dari gospelnya itu sendiri kan ditulis jauh sesudah Yesus Oh iya. lahir gitu. Iya. Tadi saya menjelaskan dari Markus, Matius, Lukas itu kan Markus dianggap ditulis kira-kira tahun 60 sampai tahun 65 Masehi. Matius dan Lukas ditulis kira-kira 10 tahun sesudahnya. Berarti kira-kira tahun 70 sampai 75 Masehi. Sedangkan Yohanes ditulis itu kira-kira tahun 95 Masehi. Jadi jaraknya aja yang paling cepat kalau Markus itu berarti jaraknya kurang lebih 30 tahun setelah Yesus nggak ada gitu. Tapi yang paling membuat Andi ragu dengan gospel apanya? Ya, itunya. Kalau boleh tahu. Jaraknya itu. Oh, jaraknya. Iya. Jadi artinya Bagaimana kita bisa menjamin Iya. otentikasinya Iya, jadi dengan artinya jarak yang sudah puluhan tahun. Iya, jadi artinya gospel itu tidak ditulis pada saat si Iya. Yesus ini masih ada di bumi gitu ya. Jadi tidak bisa dipastikan apakah perkataan-perkataan yang di dalam gospel itu benar-benar perkataan Yesus begitu ya. Lain halnya dengan hadis yang kita punya. Kalau Beda. hadis kan ada sohih, ada hasan, ada sanadnya. doif, ada maudhu gitu ya. Kalau misalnya perawinya sudah dianggap tidak bisa dipercaya, langsung gugur kan, atau turun derajat gitu hadisnya. Tapi kalau dia benar-benar sudah sohih, artinya perkataan ini sampai kepada Rasulullah gitu. Nah, gospel kan tidak ada hal seperti itu ya. Kita nggak tahu sanadnya tuh kemana. Iya, betul. Sedangkan nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes sendiri itu kan nama-nama yang diatributkan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Nah, Diminum dulu kok, ada yang komen. iya dipegangin siap. terus. Dipegang terus. Minum. Maksudnya kan gini, jadi dianggapnya ditulis di abad pertama dari tahun 60 sampai 65 Masehi lah anggapnya ya. Tetapi dokumen atau naskah yang ditemukan itu paling awal itu ditemukannya di abad kedua di tahun 150.
Sedangkan yang diketemukan di tahun 150 itu ternyata juga bukan manuskrip yang aslinya. Potongan. Bukan masalah potongannya aja, salinan. Oh, Jadi udah salinan, potongan lagi. Besarnya cuman sebesar apa ya? Sebesar ini, kurang lebih nih. Nah, besarnya kurang lebih cuma sebesar ini. Ini yang diketemukan paling awal, yang diberi kode itu namanya dengan Pi 52. Besarnya cuma segini, dan itu pun bukan asli yang ditulis oleh si penulis-penulis gospel itu. Ini salinan, ternyata ini adalah salinan dari salinan, dari salinan, dari salinan gitu. Ini menurut kalangan mereka loh ya, bukan menurut apa namanya, ulama Islam loh, bukan loh. Menurut mereka bahwa ternyata memang masuk akal penjelasannya bahwa gospel itu kan pada waktu pertama kali kan ditulis dengan tangan. Kalau saya punya satu naskah, kumpulan naskah, terus Andi mau pengen punya sama yang sama dengan saya, diapain? Kan belum ada fotokopi. Fotokopi belum ada, scan belum ada, mesin cetak belum ada. Mau nggak mau kan harus disalin. Disalin dengan tangan. Listrik belum ada, lampu belum ada gitu. Otomatis kalau disalin dengan tangan oleh manusia, resikonya adalah kesalahan gitu ya. Kesalahan tulis, mungkin kesalahan macam-macam ya, bisa kesalahan perkata atau bisa apa gitu. Karena itu kan disalin gitu. Iya. Nah, yang diketemukan tuh mungkin udah level keempat gitu salinannya. Jadi udah salinannya salinan ya. salinan dari salinan dari salinan dari salinan gitu. Jadi ya, resikonya besar gitu ya. Iya. Itu pun apa namanya, setelah dikumpulkan, memang banyak sekali manuskrip yang diketemukan untuk gospel ini gitu, atau perjanjian baru gitu. Bahkan jumlahnya sampai 5.600 sampai 5.800 manuskrip yang diketemukan dan disimpan sekarang ini. Tetapi sayangnya dari 5.800 manuskrip itu tidak ada dua yang identik. Berbeda semua. Sayangnya tuh itu tidak ada dua yang benar-benar sama gitu tulisannya, yaitu karena disalin oleh manusia, akhirnya jatuh-jatuhnya ada risiko kesalahan pasti gitu ya. Terus gimana setelah selain dari gospel itu, sejarahnya tadi yang Andi dari sejarah mau sampaikan perkembangan kekristenan itu sendiri. Perkembangan kekristenan kan mungkin kita tahu lah ya. Konsep Trinitas sendiri itu kan adanya malah di abad kurang lebih abad ketiga kalau saya tidak salah. keempat. Nah, abad keempat awal itu baru Duinitas, belum Trinitas. Trinitasnya baru di akhir abad keempat. Dari 325 sampai 381 kan udah cukup lama tuh ya. Bedanya kurang lebih bisa hampir 60 tahun gitu. Sebentar nih, saya lagi ada teleponnya sebentar nih. Waalaikumsalam kok. Iya, lagi live kok. Iya, nanti saya WhatsApp. Oh iya, jam berapa? Oh iya, saya usahain ke sana kok. Siap. Ya, thank you. Masya Allah. Siap, ya. Hamzah kok. Assalamualaikum. Ya, tadi sampai mana tadi? Konsili ya berarti. Konsili. Ya? Oh berarti Anda udah mempelajari konsili ya? Konsili Nikea, konsili Konstantinopel, konsili Efesus. Masih banyak konsili yang masih banyak. Setelah Efesus ada lagi Kalsedon, ada lagi Konstantinopel 2, Konstantinopel 3, ada Nisea 2, dan seterusnya. Macam-macam. Jadi berdasarkan karena itu, tapi gini loh, kemarin saya ngobrol sama Coki tuh romonya Coki bilang, tuh gereja nggak menuhankan Yesus gitu. Konsili itu bukan menuhankan Yesus. Terus apa? Menurut dia Yesus sudah Tuhan dari sononya gitu, jadi nggak. Kan gitu kan Cok? Nah. Ya oke lah, itu kan sudut pandang lah ya. Terus dari konsili, dari gospel, apalagi Andi yang paling melekat ya dari konsili itu. Karena berarti saya tahu perkembangan kekristenan ini dimulai dari konsili itu. Besar di Roma, lalu dibuatlah semacam dengan tanda kutip fatwa ya. Dari situ lahirlah Bunda Maria yang dinobatkan sebagai Bunda Allah. Lalu lahir Theotokos, lalu ada syahadat Nikea dan sebagainya. Dari situ saya tahu bahwa ini
ternyata doktrin dari gereja Roma itu sendiri. Dan saya berpikir, apakah ini pikiran saya secara pribadi ya? Iya. Apakah agama Kristen itu merupakan bawaan atau turunan dari kebiasaan orang Romawi? Nanti saya jelasin dikit nanti. Bukan turunan sebenarnya. Ups. Kalau Romawi itu sebenarnya mereka sudah punya agama sendiri. Agama Mitraisme. Politeisme juga kan berarti? Ya itu kan agama yang disebut yang mengikuti warisan paganisme Yunani kuno. Iya. Selama 400 tahun sebelum konsil itu diadakan, Romawi sudah mengikuti agama Mitraisme. Nah, kenapa kok Kristen bisa menjadi agama resmi negara Romawi gitu? Karena mereka berusaha bertukar konsesi antara kekristenan itu yang separohnya tuh ngambil dari kitab Yahudi, ya kan? Kemudian dicoba disatukan dengan politeisme Romawi kuno gitu. Dengan disatukan itu akhirnya menjadi perpaduan antara monoteisme dan politeisme gitu. Jadinya seperti itu gitu. Sorry to say gitu ya. Berdasarkan sejarah gitu loh. Bukan berdasarkan saya, ada sejarahnya. Itu yang melakukan adalah Raja Konstantin. Iya, Kaisar Konstantin. Betul kan? Nah, karena kan memang pada zaman itu kan yang namanya perebutan kekuasaan kan memang sangat-sangat riskan. Iya. Gampang sekali orang berubah. Oh, kaisar sekarang ganti gitu kan. Untuk mempertahankan itu, mereka menggandeng gereja gitu. Menggandeng kekristenan awal yang pada waktu itu belum mempunyai satu pandangan yang sama. Ada Unitarian, kemudian ada yang mempercayai Yesus punya hakikat sama dengan Bapa. Masih terpecah. Terus akhirnya baru mereka melakukan konsili itu untuk untuk memilih yang mana yang mau diikuti gitu. Mau milih yang akhirnya menjadi Trinitas atau yang memilih yang Unitarian. Ya seperti kita ketahui lah ya, sejarah berbicara semua itu kan ya.